Halo, ketemu lagi sama gue Ari. Apakah lu punya produk atau services yang targetnya adalah youth atau remaja? Nah, lu perlu simak video ini. Beberapa waktu yang lalu gue ada sempat pembahasan yang menarik dengan temen, di mana gimana kalau kita mau ngejar target audiens ini adalah mereka remaja, dan kita temukan di sekitar kita ada beberapa produk yang memang fokusnya ke remaja atau ke youth. Tapi di sisi lain ketika kita cari tahu, ternyata mereka nggak heavy dalam kegiatan digital marketing. Nah, ada beberapa hal yang gue pahami, gue ketahui karena gue pernah handle untuk segmen audiens ini juga, dan ini menjadi tantangan sebenarnya. Nah, ini gue mau cerita ke lu semua. Jadi untuk target youth atau remaja ini secara sosial media atau secara pendekatan online ini ada limitasinya dari sisi platform khususnya, dimana untuk mereka yang umurnya di bawah sekitar 18-19 tahun ini ada limitasi lah atau lebih ketat dalam penyajian konten gitu. Nah, itu hal pertama yang lu mesti tahu. Jadi kalau lu mau bikin iklan targetnya di bawah umur 18-17, ini dibatasi atau bahkan nggak bisa sama sekali gitu. Sama yang kedua, lu perlu pahami behavior dari sisi audiensnya. Kemungkinan audiens ini, taruhlah mereka SMP atau mungkin mereka yang masih SMA, ini mungkin aja belum bebas atau belum dapat akses full menggunakan gadget, dalam hal ini handphone. Ya, jadi sehingga kalau kita mau approach mereka menggunakan platform digital atau aplikasi mainstream, sosial media misalkan, YouTube misalkan, mereka belum leluasa nih untuk memegang gadget itu. Jadi akses kita kepada mereka ada limitasi. Misalkan mereka hanya bisa pegang handphone misal weekend aja, atau ada limitasi jamnya, atau mereka tebeng-tebengan, belum full gitu kan. Dan poin berikutnya adalah kita tidak mudah untuk bisa meng-closingkan mereka, dalam artian adalah mereka kan belum ada pegang uang sendiri, ada pun uang jajan, dan itu nilainya juga mungkin belum terlalu optimal gitu kan, masih dikendalikan oleh orang tua atau parents-nya. Mau beli ini itu harus approval orang tua, dan mereka perlu izin, perlu minta terlebih dahulu gitu kan. Apalagi kalau teman-teman offering services atau produk yang jauh dari core kacamata orang tua. Misalkan kalau orang tua kan lihatnya edukasi lah dan sebagainya untuk perkembangan si anak, kesehatan, makanan gitu kan, itu masih dalam core-nya gitu kan. Tapi kalau teman-teman offering kayak baju lah, game lah gitu kan, event konser lah, wah itu gap-nya jauh tuh. Tapi kalau teman-teman offering misalnya les bahasa Inggris, Mandarin, itu masih dalam radar mereka dan biasanya cukup smooth gitu kan. Tapi kalau yang kayak gitu-gitu yang sifatnya lebih entertain, yang kebutuhannya tersier untuk si youth, teman-teman akan menghadapi tantangan, yaitu harus win si parents-nya terlebih dahulu. Ketika gue explore hal ini, gue temukan ada beberapa brand yang memang nyasar ke youth, contohnya baju gitu kan. Dan ternyata pendekatan untuk online-nya tidak terlalu heavy. Terus juga gue cek marketplace pun ternyata juga belum heavy, karena untuk nih ya pas gue cari tahu, youth itu kalau mau beli misalkan pakaian untuk dari sisi online ya, entah dia nebeng akun parents ya atau kakaknya atau siapanya, masih jarang yang punya akun sendiri, misalkan Shopee atau Tokopedia gitu kan, untuk SMP, untuk SMA. Walaupun sebagian memang sudah ada gitu kan yang pegang gadget, bahkan sudah ada akun sosial media atau akun marketplace-nya. Tapi ini kan tidak merata, nggak semua gitu kan. Dan kalaupun ya, misalkan mereka punya akun, mereka set up akun, itu biasanya dari sisi registrasinya umurnya itu dinaik-naikin. Karena biasanya ada limitasi, mungkin kalau bikin akun umur sekian belum bisa dinaik-naikin. Jadi kalau kita mau target pun ini secara teknis di sistem tuh nggak sync, belum tentu nyasarnya ke dia gitu. Nah, kondisi ini semua begitu disimpulkan ada terjadi mismatch. Jadi ini ada marketnya nih. Ketika kita mau sasar, ini ada banyak halangan rintangan ya untuk mengkomunikasikan kepada mereka. Belum ngomong offering lah gitu kan. Untuk komunikasi aja ada gap, di online juga seperti itu. Nah, ini gue berbagi strategi ya, tips bagaimana untuk approach mereka dengan kondisi limitasi ya, khususnya untuk market youth dan remaja ini nih teman-teman. Kalau punya
produk atau services yang kejar mereka, teman-teman perlu pahami hal ini. Jadi gue berbagi informasi dan tips ini basic banget gitu kan. Dua hal basic. Yang pertama adalah teman-teman approach via konten. Basic banget, konten. Kontennya ini harus relevan dengan mereka, sesuai dengan bahasanya mereka, kebiasaannya mereka, kata-kata mereka, terus juga segala macam background, terus juga kalau talentnya juga seusia mereka gitu. Ini untuk dapatkan cocok, supaya mereka cocok, merasa ada kenyamanan, relevansi gitu kan. Oh, itu gua banget nih. Dia bikin kontennya sesuai dengan target audiensnya. Kalau youth, ya udah youth gitu kan. Warna lah, penggunaan panggilan lah, itu disesuaikan gitu. Jadi tidak kacamata brand, tapi kacamata si audiens, si market. Jadi yang pertama adalah konten, dan kontennya ini harus rutin, bagus, dan juga harus benar-benar sesuai lah, relevansinya harus tinggi gitu pada mereka. Dan teman-teman perlu pahami, ketika bikin konten atau produksi konten, teman-teman jangan terlalu berharap besar. Karena ada kemungkinan yang tadi, dari sisi behavior, konten ini pun kecenderungannya mungkin sebagian besar tidak akan nyampe kepada mereka. Tapi berharap dengan viral, dengan juga relevansi, ataupun dari teman mereka yang sudah menggunakan sosial media, bisa nyebar kepada seluruh target audiens yang ada. Jadi kita berharapnya dari situ. Jadi dari sebagian yang sudah punya akses ke online, bisa nyebar kepada mereka yang mungkin masih terlimitasi. Jadi memanfaatkan sisi FOMO di sini. Jadi ada sebagian audiens yang apa sih gitu kan. Mereka dapat update dari yang sudah tahu terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masih tetap memanfaatkan kondisi FOMO adalah menggunakan KOL ataupun influencer. Gua pas ngulik ini, gue menemukan beberapa influencer yang ternyata di level student, yang mereka masih SMP, masih SMA, dan benar-benar bagus bikin videonya, semuanya oke, mereka komit, mereka konsisten, mereka juga menyukai apa yang mereka lakukan. Ini teman-teman bisa gandeng untuk jadikan sebagai mungkin pasukan influencer teman-teman. Atau kalau teman-teman punya budget, teman-teman bisa ikat mereka untuk jadi mungkin sebagai brand ambassador mungkin. Intinya adalah teman-teman menggunakan mereka sebagai perpanjangan tangan untuk bisa bercerita, berkomunikasi tentang services, tentang produk, tentang brand, tentang apapun yang teman-teman mau sampaikan kepada target audiensnya ini gitu kan. Entah mereka bisa ngomong ke teman-temannya di circle-nya mereka, di sekolahnya mereka, ataupun mereka bisa ngomong ke follower yang online-nya mereka, yang mereka bisa sampaikan. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, teman-teman bisa tetap memanfaatkan FOMO ya. Teman-teman bisa memanfaatkan komunitas. Misalkan mereka mungkin ada ikut gym tertentu, komunitas foto tertentu, ada komunitas mungkin kerohanian tertentu, teman-teman bisa ke sana. Tapi ini jatuhnya adalah lebih ke partnership dari sisi offline. Mungkin online-nya akan irisannya sedikit, tapi jelas teman-teman bisa optimalkan. Tujuannya tetap sama, adalah mengkomunikasikan kepada seluruh target audiens ini. Sehingga apa yang teman-teman pengen capai, yaitu komunikasi, offering, bahkan hingga transaksi, itu bisa tercapai. Tapi yang jelas teman-teman siapkan juga di belakang layar adalah kalau mereka mau bertransaksi, entah mau beli, atau mereka mau deal, atau mereka mau menghubungi, teman-teman siapkan itu dengan rapi. Jadi ketika ada respon dari audiens yang ditarget, teman-teman bisa gercep untuk handling dan bisa dituntun sampai ke closing. Itu kurang lebih sedikit informasi, tips dari gua, semoga bermanfaat buat semua. Tentunya ketika nanti dalam pelaksanaan akan lebih detail, akan lebih jauh lagi sesuai dengan kondisi bisnis, industri, target audiens dari teman-teman semua. Itu dari gua, semoga bermanfaat.